Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernilayanti, NIM 19014-02032 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video tentang cara menggunakan aplikasi Visual Basic. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi menghitung suku bunga bank. Jadi langsung saja kita simak videonya. Langsung saja teman-teman kita buka aplikasi Visual Basic. Sebelum itu pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi Visual Basic. Kemudian langsung saja kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik New Project. Sebelumnya kita ganti nama filenya dulu agar mudah kita temui di folder Visual Basic nantinya. Kita ganti namanya hitung suku bunga bank. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Setelah itu kita bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Sini saya akan atur dulu kolomnya. Oke, di sini saya akan mengganti nama formnya dulu. Kita masuk ke teks yang sebelah kanan. Kita ganti hitung suku bunga bank. Setelah itu kita enter. Oke. Selanjutnya kita ambil label. Kita klik dulu label. Kita ambil label 1. Teksnya juga kita ganti dengan nama hitung suku bunga bank. Hitung suku kita ganti jadi hitung bunga bank karena kita akan menghitung bunga banknya. Terus kita ambil lagi label. Kita ambil label beberapa dulu. Kita ambil sampai label sebanyak-banyaknya. Kita ambil cukup 9. Kemudian label kedua kita rubah juga teksnya. Kita ubah teksnya menjadi masuk. Sini kita ganti label 3, teksnya kita ganti menjadi modal. Label 4 kita ubah juga teksnya menjadi, kita kan sudah punya modal, jadi kita membutuhkan waktu. Kemudian label 4 kita membutuhkan teksnya kita rubah menjadi suku bunga. Jadi berapa persen nanti suku bunganya.
Kemudian label 6 kita ubah menjadi pilih bunga. Jadi pilih bunga nanti ini ada 3 kita gunakan, yaitu harian, bulanan, sama tahunan. Terus label 7 kita rubah teksnya juga menjadi hasil. Oke, kita atur dulu sementara. Kemudian label 4 kita ubah teksnya menjadi bunga. Nah, ini bunga dia nanti jadi hasil. Label 9 kita jadi persen. Berarti dia ditempatkan di suku bunga. Oke. Kita atur biar lurus, kita atur dulu. Ini persen kita masukkan sejajar dengan suku bunga bank. Setelah itu kita ambil text box. Text box kita masukkan di modal. Text box kita masukkan juga di waktu, di suku bunga, dan di bunga. Dipilih bunga kita pakai combo box karena kita milih nanti ada 3 pilihan. Pertama kita ubah dulu desainnya modal. Kita tidak perlu merubah teksnya, cukup desainnya saja kita ubah menjadi, agar mudah diingat, kita ubah jadi teks modal. Kemudian waktu kita ubah juga desainnya menjadi teks waktu. Ini bisa digunakan nama lain, tergantung teman-teman, asalkan nanti ingat, karena ini nanti masuk di perkodingan. Teks suku bunga. Kemudian ini menjadi teks bunga. Oke, selanjutnya kita ubah dulu ini pilih bunga. Kita masuk di combo box, kita edit item, masukkan harian, bulanan. Ini juga harus penulisannya harus yang mudah kita ingat supaya nanti di pengkodingan bisa dimasukkan. 3 saja, kita ada harian, bulanan, tahunan. Kemudian kita tarik dulu ke bawah. Kita tarik dulu. Oke. Ini kita tarik ke samping agak panjang sedikit. Oke. Ini juga. Oke. Kemudian kita masukkan button. Kita perlukan 3 button. Button hasil, atau bisa juga kita beri nama nanti button hitung. Oke, kalau button berarti kita ganti teksnya, ganti desainnya juga. Kita ganti teksnya dulu menjadi
teks hitung. Kemudian desainnya kita ubah juga menjadi button hitung. Desainnya kita jadi hitung. Button kedua, button hapus. Kita ganti dulu desainnya, hapus, baru teksnya. Kita cari teksnya. Oke, teksnya hapus. Kemudian button 3 kita beri nama kembali atau keluar. Kita kasih keluar saja, keluar. Ganti juga desainnya menjadi button keluar. Button keluar. Oke. Setelah itu kita masuk ke codingnya. Kita coding hitung dulu. Kita pakai if combo box. Karena tadi combo box hanya satu, jadi kita tidak perlu merubah tadi desainnya. Karena dia hanya satu, jadi otomatis dia combo box 1 titik teks sama dengan kita menerjemahkan dulu yang hariannya dulu. Harian, usahakan ini tadi kembar di list yang sudah kita tulis. Terus then masukkan teks bunga karena kita akan menghitung bunganya. Terus teks sama dengan kita beri lagi sini suatu RP, kan kita akan menghitung RP-nya berapa. Terus dan kita pakai inde, terus kita beri 2 kurung karena rumusnya itu nanti ada kita kali teks modal dikali teks waktu dikali teks suku bunga, terus dibagi dengan 360 dikali 100. 360 itu hari dalam setahun, kita bulatkan saja jadi 360 hari dalam setahun. Pertama kita teks modal dulu. Teks modal titik teks. Oh, ada yang salah. Sini titik teks. Tutup kurung lagi, baru dikali. Kali itu di coding itu bisa pakai bintang. Kemudian tutup kurung lagi, teks waktu nih kita bisa langsung klik ini, teks waktu titik teks. Kemudian tutup kurung, kita kali lagi, buka kurung lagi, teks suku bunga titik teks, lalu kita kali kedua, bagi, kalau bagi berarti tanda miring, tutup kurung lagi 360 dikali persen kan 100, kita dikali 100, kemudian tambahkan dan Romawi, kemudian kita beri petik 2 RP, kemudian enter. Kita masuk ke else
file save. Kan kita akan menghitung kombonya, combo box titik tes. Ini untuk yang bulanan. Dan oke. Kita bisa langsung copy saja yang di harian, nanti kita ganti rumus saja. Bisa langsung di kita copy. Langsung masuk, kita ganti saja karena dalam setahun itu ada 12 bulan, jadi kita ganti sini jadi 12. Oke. Kemudian kita masuk di file save. Save combo box 1 titik teks. Kita masuk sekarang di tahunan, sama dengan tanda petik 2 tahunan, dan enter. Kita langsung copy tadi yang kita ganti saja, kan dalam setahun itu hanya 1, maka kita tidak perlu mengalihkan lagi, langsung saja 100. Oke. Langsung kita masuk ke button hapus. Kita hapus, berarti yang akan dibaca itu yang dihapus ada teks modal, titik clear atau hapus. Kita menggunakan kurung kosong. Terus kita akan menghapus teks, ada bunga, titik clear, kurung kosong lagi. Kita masukkan lagi teks suku bunga, titik clear. Bisa langsung kita klik ini saja. Oke. Terus teks apalagi sudah bunga, waktu, ada waktu, kita pakai waktu. Salah. Waktu. Sekarang kombonya, combo boxnya kita pakai combo box titik teks ini sama dengan di sini. Kemudian kembali ke desain, kita masukkan coding keluar berarti en. Langsung kita klik. Setelah itu kita bisa coba start.
Semoga tidak ada yang error. Oke, sekarang kita coba masukkan misalnya modal untuk menghitung bunga bank kita masukkan coba modal 500, terus waktunya anggaplah 3 tahun. Berarti misalnya bunganya 10%. Kita pilih waktu kan 3, jadi kita pilih waktu tahun, 3 tahun. Kita akan menghitung bunganya berapa per tahun. Ini dia bunga dalam jika kita memiliki modal 500, waktunya 3 tahun, terus suku bunganya itu 10%, maka ini ya bunganya kita bisa lihat sekarang Rp150. Kita hapus, kemudian kita coba keluar. Oke, berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam kesempatan ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.